Shalom kekasih Kristus. Hari ini kita mau mendengar renungan tentang keilahian Yesus menurut orang yang menentangnya, yaitu Paulus. Para pendengar melekat dalam Tuhan, kita buka hati untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin berakar dan tertanam dalam Tuhan, sehingga kita semakin mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami, agar kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, sehingga firman yang disampaikan membukakan pikiran kami dan membawa iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Kami semakin mengerti tentang keilahian-Mu Tuhan. Dengan demikian kami semakin kuat dalam iman percaya kami kepadamu. Bahkan kami rindu lewat hal ini semua kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman jatuh di tanah hati kami yang baik dan terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keilahian Yesus menurut Paulus. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi 2 ayat 11. Demikian firman-Nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa Paulus bukanlah ke-12 murid Yesus. Paulus bermula sebagai musuh Kristus dan gereja, di mana pada masa mudanya Paulus mencoba membinasakan pengikut Kristus. Paulus seorang Yahudi yang berpikiran serius dan saleh, mendekati agama berdasarkan asumsi kesatuan Allah. Paulus adalah seorang monoteis, di mana Paulus berpikir bahwa pernyataan-pernyataan fakta yang diungkapkan orang Kristen tentang kelahiran Yesus sebagai Mesias dianggap sebagai penghujatan. Jelas, jika orang seperti Paulus bertobat, itu terjadi berdasarkan pengalaman religius atau keagamaan yang luar biasa. Dan bila Paulus menyampaikan tentang keilahian Yesus, itu merupakan bukti yang benar. Sehubungan dengan hal ini, Paulus menyatakan pengalamannya akan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Paulus ketika menulis tentang Yesus dalam keadaan prainkarnasinya atau sebelum turun ke bumi menyampaikan bahwa Yesus memiliki natur Allah sendiri di dalam dirinya, dan hal itu nampak di luar. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus adalah sama dengan Allah. Paulus melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Yesus mengesampingkan kemuliaan yang sebelumnya ia miliki untuk menjadi manusia dan mati bagi kita. Lalu Paulus melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana Yesus menerima kemuliaan itu kembali. Bahkan Paulus juga menyampaikan bahwa Yesus sekarang diakui sebagai Tuhan oleh semua ciptaan yang berakal dan yang ada dalam alam semesta ciptaan Allah. Pada bagian akhir, nama di atas segala nama adalah nama Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan yang pantas disebut nama yang ada di atas segala nama. Perikop ini menegaskan akan maksud bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu artinya Yesus adalah Allah. Paulus bukan hanya memberikan pernyataan-pernyataan tentang keilahian Kristus, tetapi Paulus juga menekankan kemanusiaan Kristus yang dilahirkan dari seorang perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Paulus menyampaikan bahwa Yesus memiliki kemanusiaan dari ibu duniawinya dan memiliki keturunan secara fisik dari Daud. Dalam Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud.
Paulus terus menyatakan tentang keilahian dari Kristus Yesus, di mana Paulus menekankan bahwa Yesus Kristus berasal dari surga. Hal ini Paulus nyatakan dalam tulisannya di 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Paulus menyatakan kepenuhan keilahian ada pada Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kata keilahian dalam bahasa Yunaninya adalah theotes. Pengertiannya menekankan sifat keilahian atau hakikat dari Kristus yang dahulu dan seterusnya adalah Allah yang mutlak dan sempurna. Paulus juga mempresentasikan gambaran yang tinggi sehubungan dengan Allah, yaitu Allah yang berdaulat dan yang menyatakan dirinya dari dalam surga bersama para malaikatnya. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 mengatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kekasih Kristus, Yesus disebut Tuhan adalah sesuatu yang penting, dan sebutan Yesus Tuhan muncul paling sedikit 144 kali ditambah 95 kali dalam hubungan dengan nama Yesus Kristus. Paulus menunjukkan keilahian Tuhan dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Paulus juga menyatakan bahwa Bapa Surgawi menunjuk Yesus memiliki kuasa ketuhanan diberikan padanya. Dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus yang semula menentang akan pernyataan orang Kristen tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi setelah ia bertobat, Paulus dengan begitu gamblang dan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Masakan kita masih meragukan akan keilahian Yesus? Untuk itu, tetaplah kita memiliki iman yang semakin teguh dalam Yesus. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah, yang membangkitkan iman percaya kami, di mana kami semakin kokoh, semakin teguh di dalam kami mengiring Engkau, dan kami semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Paulus sendiri yang awal mulanya menolak Yesus dan dia tidak percaya bahwa Yesus merupakan Tuhan. Bahkan ketika memiliki iman di dalam mengakui Yesus adalah Tuhan merupakan satu penghujatan. Tetapi setelah dia melihat kebenaran firman itu, justru dia menyatakan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dari itu Tuhan pimpin kami supaya kami semakin tertanam. Kami mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami semakin kokoh dan semakin kuat bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.